Channel sendiri. Fanspeak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Dulur Banten News. Sore ini kita akan kembali bikin program Lapor Mang Kijing. Nah, sore hari ini saya ditemenin oleh salah satu apa nyambutnya ya dia ya, seniman, entrepreneur, politisi juga. Karena beliau ini pernah juga jadi calon wali kota ya. Ya. Namanya tuh Purwo Rubiono, tapi saya biasa manggilnya Cak Wo aja. Ya, Cak Wo. Nah, Cak coba cerita dulu Cak sebelum nanti baca laporan. Ya. Cerita Cak Wo ketika nyalon wakil wali kota Serang tahun 2013 ya. itu pilkada yang kedua di kota Serang. Nah, ceritanya kenapa sih Cak kepikiran nyalon wakil wali kota itu Cak? Jadi waktu itu saya memang berkegiatan kebudayaan juga bareng dengan teman-teman jurnalis dan teman-teman ormas. Ya, jadi kesana kemari itu sekaligus berkesenian, sekaligus juga apa istilahnya ya, menyampaikan aspirasi ke pemerintah. Nah, termasuk ketika ada kesempatan ingin menyampaikan apa namanya aspirasi di kesenian itu, ada yang nawarin gitu. Ada yang nawarin jadi wakil wali kota. Oh, lu jadi wakil wali kota ya? Lu apa-apaan lu, kata gua. Gua mah kagak punya apa-apa, kata gua. Terus udah gampang, terus KTP segala macam itu gampang, kita yang ngurusin katanya. Ya udah terserah lu dah. Gua mah gak punya duit, gak punya modal, gak punya apa-apa gitu. Nah, itu kan persepsi orang bahwa nyalon kepala daerah itu kan butuh biaya besar. Iya, nah, betul. Cak Wo kan waktu itu saya lihat di LHKPN aja harta Cak Wo itu cuma Vespa sama laptop, sama piano. Uangnya itu kalau nggak salah 1 juta atau berapa. Nah, ceritanya gimana Cak? Tanpa uang tapi maju dan itu sampai jadi calon, bukan hanya bakal calon, sampai maju kan pencoblosan. Nah, itu juga saya bingung. Mungkin teman-teman di ormas ini punya banyak jaringan. Jadi mereka mungkin mengumpulkan KTP itu dengan menggunakan jaringan-jaringan itu, kemungkinan seperti independen itu ya, independen itu. Nah, itu ya saya sendiri sebenarnya nggak ngerti apa harus ngumpulin KTP atau gimana gitu, independen gitu. Apa harus partai, nggak ngerti. Pokoknya politik tuh waktu itu sama sekali nggak ngerti, politik praktis ya gitu. Ya artinya mereka bilang ya udah tenang aja, yang penting mau, nanti soal wali kotanya gampang katanya. Ya udah. Waktu itu kan kalau nggak salah Cak Wo dari lima kandidat, Cak Wo itu kalau nggak salah peringkat keempat ya. Peringkat keempat ya, perolehan suaranya. Ya. Nah, itu memprediksi nggak Cak Wo bisa dapat suara kalau salah sampai 67.000 atau berapa ribu? Ya, itu kalau hitung-hitungan dulu itu sebenarnya 3% sih ya. Kalau dihitungan, tapi ternyata memang di bawah 3% ya. Memang masuk akal sih, karena memang saya tuh untuk kampanye aja susah, kesana kemari aja susah gitu ya. Nggak punya ongkos, nggak punya bensin segala macem. Ya akhirnya lewat Facebook aja ya. Facebook juga kan teman-temannya nggak semuanya di Serang, nggak semuanya warga kota Serang gitu. Ya, tapi waktu itu Cak Wo membuktikan kepada masyarakat bahwa tanpa uang pun kalau punya kemauan dan punya relasi yang baik untuk mencalonkan kepala daerah itu bisa saja terjadi. Jadi jangan takut nggak punya uang, kalau yang punya kapasitas berani aja maju gitu. Nah, apalagi sekarang nih lagi musim pilkada. Nah, apa menurut Cak Wo tuh seperti apa? Apa ya? Itu memang agak repot. Jadi sebenarnya independen itu beratnya memang di modal. Pertama saya berpikir ya waktu itu kita butuh di TPS itu butuh orang di setiap TPS minimal butuh saksi. Nah, betul. Kalau misalnya di kota Serang itu ada 1.000 TPS, maka kita harus membutuhkan 1.000 orang saksi. Misalnya satu orang saksi dibayar 100.000, maka itu udah 100 juta kan.
Dari mana? Dari mana uangnya? Mungkin saya harus jadi artis dulu baru punya modal untuk ikut pilkada secara jujur, gitu, independen. Tapi sekarang masih ada niat nggak, Cak? Mau jadi calon lagi atau jadi calon anggota legislatif lah, kalau nggak jadi calon ada niat nggak? Itu kayaknya sih capek capek hati, capek badan, capek hati gitu ya. Aduh, mikirin ini itu ya, kayaknya sih pengennya sih berkarya aja lah, udahlah. Lebih damai gitu. Oke. Nah, sebelum saya lanjutkan obrolan, ini ada laporan warga yang masuk ke Banten News. Buat pendengar Banten News yang nonton podcast ini, silakan yang punya laporan, punya keluhan tentang pelayanan publik, tentang apapun, silakan laporkan baik di DM atau di komentar atau WhatsApp di 081911112345. Nah, sekarang saya bacakan beberapa laporan nih, Cak. Iya. Ini ada satu laporan dari akun Dian Barik Alfarizi. Lapor, Mang, motor hilang, nomor polisi A5061 WAX di kawasan Telaga Bestari. Telaga Bestari ini kalau nggak salah Tangerang, ya, Tangerang, Balaraja. Motor warna putih, yang menemukan silakan sampaikan. Oke. Buat dulur-dulur Banten News yang mungkin melihat ada motor nomor A5061 WAX di kawasan Telaga Bestari, silakan hubungi akun Dian Barik Alfarizi. Kemudian ini ada laporan lagi dari Eis, akun Facebook atas nama Eis. Izin melaporkan Min, padahal bukan Mimin, saya Mang. Terkait dana provinsi di Desa Sindang-Sari, Kecamatan Petir, banyak penerima bansos dan PKH yang mendapat dana tapi tidak bisa diambil dan dialihkan kepada yang tidak mendapat. Tapi warga yang tidak mendapat sudah membuat surat pengalihan dan surat kuasa di atas materai dan sudah dikirim ke desa. Tapi tiba-tiba orang desa memberitahu bahwa dana hangus, tidak bisa diambil. Tapi RT 1 dan 2 bisa diambil. Mohon viralkan mengenai kecurangan dana COVID-19. Mohon nih ya, ini laporan dari UIS terkait penyaluran dana bansos. Buat pejabat terkait dari Pemprov, yang karena ini dana dari Pemprov, mungkin bisa ditindaklanjuti. Ada tanggapan nggak, Cak, dari laporan-laporan warga ini, Cak? Itu dampak COVID ya. Yang dana bansos ini ada tanggap, walaupun nggak jadi wakil wali kota, nggak jadi kepala daerah, mungkin bisa nanggapi atau seperti apa, Cak? Waduh, itu bingung itu karena mekanisme di mana? Mekanisme di bawahnya juga itu macam-macam sih. Kadang-kadang kayak gitu, ada aja penyimpangan, ada yang memanfaatkan. Dari kemarin banyak laporan-laporan penyimpangan bantuan masyarakat kayak gitu ya. Ini yang sangat prihatinkan. Nah, dulur-dulur Banten News, Cakwo ini yang saya tadi ceritakan bahwa selain politisi juga adalah seorang musisi. Banyak karya-karya Cakwo itu terkait musik. Yang terutama sekarang yang lagi sangat digeluti oleh Cakwo adalah musik jazz. Ya. Nah, kenapa sekarang Cakwo itu sangat intens sekali di musik jazz? Kenapa? Ya karena tidak ada yang menangani musik jazz di Banten. Kalau musik rock udah ada, reggae udah ada, pop udah ada, dangdut apalagi udah banyak organisasinya. Nah, karena jazz belum ada, ya udah kita bikin lah. Sengaja milih yang sepi. Milih yang sepi sengaja. Nah, kalau itu sejak kapan, Cak? Mulai intens siaran-siaran dan juga kegiatan-kegiatan kopi darat. Itu sejak 2018 itu. 2018 ya, baru-baru ini, baru 2 tahun ini mulai intens di musik jazz. Nah, kegiatannya apa aja, Cak, selama ini? Kegiatannya selama ini adalah sosialisasi ya, itu bekerja sama dengan radio juga. Nah itu di setiap kita siaran, setiap malam Sabtu itu kita tidak hanya menampilkan performance, tapi juga edukasi bagaimana musik jazz itu. Jadi jazz itu bukan tentang sesuatu, tetapi tentang bagaimana. Sebenarnya semuanya bisa dijazzin. Artinya begini, ketika kita bergelut di musik jazz, itu musik tradisional pun ikut masuk nanti. Dangdut pun bisa dijazzkan. Yang lagu-lagu populer dangdut sebetulnya bisa dijazzkan. Bisa dijazzkan. Yang penting bagaimana cara memainkannya, mengejaznya. Itu dia. Itu betul. Nah, kalau sekarang setelah 2 tahun intens ini,
gimana Cak melihat respon masyarakat atau komunitas-komunitas sekarang, apakah sudah mulai tumbuh atau sama saja seperti dulu sepi atau adem-adem aja? Nah, gimana? Sebenarnya para penggemar jazz itu ada dan banyak, cuman mereka mereka karena mungkin cara berpikirnya juga ada di taraf itu kaum intelek. Ya, jadi berkelas berkelas ya. Ada juga sebenarnya untuk belajar mah sebenarnya ya nggak mesti ngomongin kelas gitu. Jadi kita sebenarnya masih memetakan ini. Banyak, cuman mereka tidak mau bermunculan gitu loh. Kenapa? Nah, itu yang masih saya cari itu. Mungkin malu atau gimana gitu, karena jazz itu tidak bisa tiba-tiba orang itu disuruh nyanyi atau disuruh ikut ngejam karena musik yang banyak skillnya jazz itu. Nah, itu. Yang kedua mungkin waktu ya. Karena kita sendiri lihat di Kota Serang ini khususnya untuk pemanggungan itu sulit. Untuk menyelenggarakan pentas itu sulit. Sulitnya kenapa itu, Cak? Sulitnya sulit izin harus segala atau seperti apa kendala-kendalanya itu? Atau nggak ada ruangnya atau ruang ya. Nah, ini juga yang termasuk pertama laporan nih Pak Wali Kota Serang. Ini ada masukan, ada keluhan, tolong beri ruang publik untuk musisi bisa manggung dengan mudah, dengan supaya apresiasi dan perkembangan musik di Kota Serang lebih tumbuh gitu. Terusan Cak. Jadi kalau misalnya kita sudah menyelenggarakan pentas di berbagai tempat di Kota Serang ini, itu kita bisa memetakan. Kalau kita cuma mengandalkan di kafe atau di restoran saja, itu kan orang makan. Orang niat untuk makan, bukan niat untuk lihat musik. Jadi musik hanya sebagai subordinasi dari makanan itu. Kuliner itu. Jadi nomor satunya kuliner, nomor dua musik. Baru musik. Kalau sempat lagi habis makan aja nonton musik. Kalau udah kenyang makan pulang. Iya, ntar pengen beol nanti pulang dia. Itu. Kalau komunitasnya apa sih, Cak? Nama komunitasnya Komunitas Jazz Banten. Iya, itu ada sekretariatnya atau ada apa Cak? Sekretariat ada. Jadi Komunitas Jazz Banten itu berada di bawah naungan Badan Hukum Saung Kilaksa. Nah, sekretariatnya itu di Puri Anggrek. Di Jalan Kalimaya 9 Blok E, Puri Anggrek, Kalodran, Serang. Nah, kalau masyarakat atau musisi yang ingin bergabung atau ingin sharing atau mungkin ada masyarakat yang ingin belajar, itu bisa. Bisa itu bisa ke rumah, bisa juga ke radio tempat kita siaran. Ya, itu. Jadi bisa lewat Facebook, bisa lewat WA, itu sudah saya sosialisasikan nomor di Facebook. Nomor WA-nya boleh dipromosikan di sini. Nomor WA-nya di sini kalau yang mau belajar jazz atau yang mau ngejam, silahkan hubungi atau silahkan kirimkan pesan ke nomor WA saya 088973 66 5932. Ya, sekali lagi nomor WA-nya 088973 665932. Ini ada komentar dari Tony Hardy. Cakwo mangan cilok. Nah, bab cilok nanti kita bahas. Kenapa harus ada cilok di sini? Kalau minggu lalu ada keripik singkong, sekarang ada cilok. Nanti kita bahas juga. Ada Lucky Boy Habsirda. Pendi Bas lawan ngopi Purworejo. Ini Kang Lucky ini kalau nggak salah nih. Kang Lucky kalau bisa mampir juga ke sini ke Banten News. Iya, ada ciloki. Ada ciloki, Bang Lucky ada ciloki. Wake. Nah, sekarang saya bacakan lagi laporan ini. Laporan dari warga. Dari Topik Afriyadi 24. Lapor Kang, telah hilang motor Beat hitam dengan nopol nomor polisi A4253MX. Bagi yang melihat tolong dihentikan. Maksudnya tolong dihentikan itu dilaporkan ke Topik. Tolong segera hubungi saya dengan nomor, saya sebutkan aja nih nomornya ya, takut ada yang melihat, 0896 58179 713. Terima kasih. Itu dari Topik Afriyadi. Ini sama laporannya tentang motor hilang. Buat teman-teman Banten News, kalau ada yang melihat motor A4253MX, silakan hubungi Topik Afriyadi 24, itu akun Facebooknya. Itu digabung tulisannya Topik Afriyadi 24. Kemudian ada laporan lagi, ini dari Amin Fales. Amin Fales. Ini pasti penggemar Iwan Fales. Anak OI. Anak OI.
Lapor Mang, Jalan Raya Cilegon menuju Serang bergelombang. Tepatnya di kawasan Desa Wanayasa, Kecamatan Keramat Watu, Ulandira. Sudah ada 30 unit motor jatuh akibat jalan bergelombang. Sempet ngitung motornya. Motor kedupruk kendira dong. Unggal dina nongkrong kono. Nah, mudah-mudahan pemerintah merespon. Minggu-minggu yang lalu juga banyak laporan terkait jalan yang rusak di sekitar kecamatan di Desa Wanayasa itu. Ini mohon, nah itu jalan nasional, mohon pemerintah merespon laporan warga karena jalan itu sangat sering dilalui oleh warga. Nah, kita cerita lagi, Cak. Ini udah laporan warga, kita sambil nunggu lagi laporan-laporan dari warga. Silakan warga yang punya keluhan, punya aspirasi, silakan sampaikan lewat Facebook, silakan inbox atau WhatsApp ke 0819 111 2345. Cak, lapor lagi terkait musik jazz, Cak. Di beberapa daerah itu kan ada musik, ada festival musik jazz ya, ada Dieng Jazz, yang festival apa sih, aduh, jazz gunung, yang dia kemudian ada jazz Prambanan, segala macam itu. Nah, itu untuk di Serang itu sebenarnya peluangnya sangat besar di sini, banyak sekali musik tradisional. Kalau menurut saya itu bagus sekali. Kita sementara ini kita bikin atau mengcopy seperti jazz gunung. Jazz gunung itu yang boleh tampil di sana itu musik jazz yang sudah berkolaborasi dengan musik tradisional. Nah, itu cocok banget. Bisa jadi di Banten, di Kota Serang misalkan musik jazz yang dikolaborasi dengan Rampak Bedug, misalkan musik dengan terbang gede, dengan terbang gembrung, dengan angklung buhun, dengan patingtung, wah itu banyak itu. Nah, selama ini sudah pernah enggak Cak ngejam gitu anak-anak komunitas jazz ngejam dengan musisi tradisional, pernah enggak kayak gitu? Belum karena ya itu kita teman-teman ini udah apa ya istilahnya ya, udah akan meledak gitu, tapi nggak ada tempat latihan. Di belakang Banten Jus nggak apa-apa, Cak. Gampang sih kalau latihan silat mah nggak usah bawa apa-apa. Kalau kita latihan jazz latihan bawa shot segala macam itu tuh. Kemudian izin dan segala macam. Karena itu. Nah, makanya kita sebenarnya udah ngobrol-ngobrol juga dengan teman-teman yang lain yang punya alat ini, itu ada, mereka udah siap. Cuma nyari tempatnya yang susah, karena kalau misalnya kita kumpulkan alat itu, pertama luasnya kurang, yang kedua adalah berisiknya, tetangga ada yang sakit atau gimana ya bingung kita juga gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau konsep-konsep lagu atau musik-musik yang sifatnya tradisional tapi nge-jazz itu kita udah pada bikin. Teman-teman tuh udah. Saya pernah dengar di YouTube itu tuh yang pitik apa sih, Cak? Pitik tulung. Itu kan asik juga itu, Cak. Itu kemudian tahun ada 2012 itu. Itu unsur musik tradisionalnya juga ada. Pakai gamelan, pakai band juga, pakai biola, pakai pianika dan lain sebagainya. Itu sengaja saya bikin itu supaya memancing teman-teman musisi yang lain juga membuat karya-karya yang seperti itu. Gitu supaya ya rame lah. Tapi waktu itu mah cuma dari internal waktu itu di Gesbika cuma di kampus ya, karena kebetulan Cakwo juga salah satu alumni dan pembina dan pelatih di Gesbika ya. Enaknya di Gesbika itu ada tempatnya, ada sekretariatnya, terus karena dia UKM dibiayai oleh kampus gitu. Jadi untuk ini itunya gampang. Kalau kita kan nggak ada itu. Tapi kalau respon sendiri, Cak, respon misalkan dari komunitas musik tradisional itu seperti apa? Apa mereka juga tertarik atau jangan-jangan enggak tradisi gitu, nggak boleh dicampur aduk gitu, atau seperti apa responnya sendiri? Pernah saya ngobrol dengan salah satu tokoh terbang gembrung, yaitu Kang siapa lupa namanya saya. Bukan, terbang gembrung yang di Sayar. Itu mereka siap mau kalau misalnya diajak bergabung, berkolaborasi dengan musik yang lain. Karena mereka juga udah punya pakem-pakem yang aslinya, dan mereka juga ingin mengembangkan, karena di musik itu memang ada yang asli dan ada yang pengembangan. Gitu. Nah, dia udah paham sampai situ. Jadi itu siap, itu dari terbang gembrung udah siap. Terus dari ada teman-teman juga yang dari lulusan yang Bandung tuh, STSI ya, sekarang ISBI. Itu juga kita sudah gabung, sudah berkali-kali kita membicarakan konsep. Tapi ya belum aja gitu.
kalau pernah nggak menyampaikan hal ini ke stakeholder, misalkan mungkin ke pihak swasta, pihak pemerintah, supaya memfasilitasi ini gitu, pernah nggak? Kemudian seperti apa respon mereka? Mereka respon salah satunya adalah bank, itu sangat respon, cuman ya itu ya nilainya masih di bawah. Sepertinya kita harus untuk penyelenggaraan ini harus banyak sponsor supaya menutupi semua biaya-biaya gitu. Pada dasarnya pihak swasta ya banyak itu pihak swasta yang siap untuk mendukung dan menunggu saya gitu. Karena di tahun 2018 itu saya pernah diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan event di 2 tempat di kafe, dan itu alhamdulillah sukses, dan pihak swasta tersebut merasa puas karena apa yang saya garap itu benar-benar ngejazz dibandingkan sebelumnya, dan itu mungkin mereka juga menunggu dari saya juga mungkin ya, menunggu, sedangkan saya ini sedang menunggu kesiapan teman-teman juga, saya dan teman-teman, karena ya kita butuh latihan itu lagi ke situ latihan lagi. Ini juga masukan nih Pak Wali, Pak Gubernur, atau siapapun pihak swasta yang memang konsen terhadap pengembangan seni tradisi, kemudian musik dan segala macam, moga bisa memfasilitasi lah ruang-ruang publik untuk seniman di Banten, supaya punya tempat, punya ruang untuk berlatih, berekspresi segala macam. Kalau yang ruang aspirasi itu itu kalau itu terlalu terbuka, terus listriknya juga cuma satu sumber. Jadi kalau kita ke sana itu kita harus bawa kabel. Minimal 20 meter bawa kabel, colok-colokan kemana-mana. Iya, terus nggak ada alat musik di sana itu. Karena bukan untuk berkesenian di sana, untuk gladiator. Buat aspirasi. Iya, aspirasi. Gitu. Jadi itu kesenian ya. Oke, ya itu. Lucunya kadang-kadang pernah ya di tahun 2018 itu kan lagi musim anggota dewan itu legislatif, pencalonan itu pernah ngobrol juga ketika berbicara tentang pembangunan kebudayaan, mereka fokusnya kok ke PAD. Apa hasilnya terhadap PAD dari kesenian? Lunda begitu. Kesenian itu untuk membangun masyarakat, membangun SDM. Jadi masih nganggap bahwa seniman ini kayak dinas-dinas yang bisa menghasilkan PAD, kayak Samsat akhirnya. Komoditi, jadi komoditi. Harusnya tidak seperti itu. Harusnya tidak seperti itu. Artinya akhirnya dari situ saya ceramah kepada calon anggota dewan itu bahwa kebudayaan itu bagaimana caranya orang datang ke situ melihat tontonan itu, kemudian mereka jajan. Nah, mereka jajan, parkir segala macam itu, mereka disitulah sumber ekonomi langsung ke masyarakat, nggak ke PAD. Enggak, bukan ke senimannya, jangan seniman dibebankan jadi kayak dinas ngumpulin PAD. Itu dia. Aduh, kacau ya. Anggota dewan kudu kuliah maning. calon anggota dewan. Iya, gitu. Oke, dulur-dulur Banten News, silakan sekali lagi yang mau komen, yang mau bertanya juga ke Cakwo, atau menyampaikan keluhan dan aspirasi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Nginum dulu kopinya, Cak. Kalau Cakwo minum kopi, saya air putih. Oke. Nah, Cak, sekarang ini hampir 4 bulan ya, Cak, sudah pandemi corona. Iya. Mungkin secara personal dulu, Cak. Ada nggak dampaknya buat Cakwo sendiri? Itu jelas banget ada ya. Nah, misalkan seperti apa, Cak? Ya, kita tidak punya pemasukan karena PSBB itu kan membatasi kegiatan, membatasi jumlah orang dan lain sebagainya. Akhirnya tempat-tempat kita bekerja juga sepi. Nah, kalau sebelum Covid itu kan biasanya Cakwo ngapain aja? Misalnya, saya main musik salah satu hotel dan salah satu kafe, resto ya. Rutin tiap malam. Rutin ya? Itu tiap malam. Nah, semenjak Covid itu tidak ada lagi, dihentikan. Ya, jadi itu alasannya juga terkait dengan surat perintah dari Kapolri. Tidak boleh maklumat Kapolri dan keramaian kayak gitu. Nah, dari situ kita sudah tidak ada kegiatan, tidak punya kegiatan, termasuk kursus
Kursus juga enggak termasuk ada. kursus karena yang kursus itu kan pasti yang pulang sekolah. Nah, sekolah aja kagak apalagi kursus. Jadi selama 4 bulan ini, Jong. Nah, sekarang ada kaitannya dengan apa yang ada di depan kita, yaitu tentang ini dia. cilok. Ini cilok. Nah, cakwe ini saya lihat di beberapa hari terakhir, mungkin sebulan terakhir ya saya, sebulan terakhir ini, cakwe itu tiap hari memposting aktivitas dia di sore hari jualan cilok. Jualan cilok. Itu di perumahan Rumah Puri Anggrek. Ya. di gerbangnya gitu. Di gerbang Puri Anggrek Kalodran. Nah, sekarang mantan calon wali kota Serang ini sekarang yang seniman juga ini jualan cilok. Itu. Nah, ini juga salah satu upaya mensiasati tutupnya dampak ekonomi itu atau seperti apa, Cak? Atau sebenarnya ini kampanye. kampanye mau nyalon apa, Cak? Calon wali kota Serang masih lama, Cak. Masih lama ya. Iya. Atau bukan pencitraan juga kan? Bukan. Tapi benar itu jualan cilok itu. Ya, jadi 3 bulan kemarin itu saya masih aman-aman ya, masih tenang karena masih ada tabungan. Begitu diperpanjang, waduh, ini gimana caranya nih ya? Apa ya? Udah bini gue, bikin yang lebih banyak lagi kata saya. Terus gue mau ke depan, ngapain? Itu pakai Vespa aja ke sana. Jualan cilok pakai Vespa. Unik, belum ada. Jadi si Vespa itu yang dulu biasa bawa keyboard, bawa itu segala macam, sekarang bawa cilok. Bawa cilok juga. Cilok. Nah, buat dulur-dulur Banten News sing arep tuku cilok, enak ciloknya sumpah kita mau ngicipi enak, ciloknya lembut. Cilok apa nama ciloknya? Namanya cilok Mak Nini. Nah, silakan harganya satu butir itu Rp500. Nah, ini silakan. Nah, ini kenapa tadi itu pertanyaannya kenapa Cak sampai jualan cilok ini? Sampai jualan cilok itu karena ya sebenarnya sebelum Covid juga istri saya sudah jualan. Ya. Jadi untuk memanjangkan duit kata dia sih ya. Bisa anak bisa jajan, bisa ini itu buat tambah-tambahan. Jadi dia udah terlatih bikin cilok. Nah, begitu corona produksi lebih banyak dia. Jadi dia untuk kebutuhan sehari-hari, saya atau untuk bayar kontrakan. Gitu. Ini ada laporan, ada komen Linda Cahya Wibawa. Ini mah istrinya si Wahyu, kin marabina si Wahyu. Lapor Mang Kijing, lamun nyari lengser gono kawinan ning endi ya? Lah sira darab kawin maning ta Linda. Ada laki nek ini kan nek. Kang Opik. Nah, opik jenggot biasa di nyiapin lengser ya. Opik jenggot. Saya juga udah lama gak ketemu Opik jenggot. Gimana kabarnya Mang Opik? Iya, terakhir Kang Opik itu di Rangkas. Kemarin saya ajak untuk rapat ngomongin kegiatan. Aduh, yang lain ajak saya di Rangkas kata ya. Mungkin dia nggak bisa kesini karena nggak punya ongkos itu tadi kan. Jadi dia di Rangkas. Ada laporan lagi nih dari WhatsApp nih, udah mulai masuk dari WhatsApp. Dari 08788203XXX. Apresiasi buat Cakwo, pilkada nggak pakai uang, pakai si duit mah, cuma nggak sebanyak calon, pasti pakai Caknya duit mah. Pakai, saya habis 3 juta. Nggak mungkin kalau nggak pakai duit mah ya saya, nggak pakai duit mah, cuma nggak sebanyak calon-calon lain. Pakai duit mah, cuma nggak jor-joran sampai calon yang lain. Nah, 3 juta itu buat nasi bungkus, buat rokok, sama buat yang ngetik. Kalau yang saksi segala macamnya nggak ada itu kan, yang ngumpulin KTP-nya nggak dikasih duit. Bukan dari saya itu. Mangki dia juga sambil laporan nih. Mangki Jeng lapor mau anak tabrakan yang Pakupatan, mobil papat jalannya rada rusak neng Konoko, hati-hati. Ya, jalan Pakupatan mulai dari Kalodran. Puri Anggrek juga termasuk tuh, jalannya agak bergelombang juga sampai Ciruas, terus Cikande merana kan emang jalannya agak rusak. Ini juga beberapa kali sudah dilaporkan. 0813773665XXX. Lapor Mang Kijing, Cakwo belajar musik dari usia berapa? Jazz kan sulit, anak muda
agak sulit memainkan musik begitu. Mohon saran. Nah, ini Cak, coba Cak. Nah, musik jazz itu begini, Om. Yeah. Nggak tahu nih apa Om, out, apa Tante, apa Teteh, soalnya kan cuma nomor telepon 0813773665XXX. Gimana Cak tentang musik jazz? Pertama, yang namanya belajar musik itu sama seperti belajar bicara ya. Nah, jadi belajar musik dengan belajar bicara itu sama karena dia menirukan. Orang ngomong, anak ngomong, mendengarkan. Dari dia belajar dari mendengarkan suara orang tuanya. Begitu juga musik. Ketika kita ingin belajar musik jazz, ya dengerin aja dulu musik jazznya. Kalau kita nggak pernah dengerin musik jazz, kita nggak tahu apa itu jazz. Nah itu sama aja. Kalau kita misalnya ingin mau belajar musik rock, ya dengerin musik rock. Kalau yang lain-lainnya menada segala macam sama do re mi sama aja. Ya cuma cara nggak beda jadi alif batasnya nggak beda. Iya itu sama aja itu sama ada tajwidnya juga. Ada panjang pendeknya. Itu untuk teknis berikutnya. Ya, jadi kalau dasar-dasar dengarkan aja. Sama aja, dengerin aja dulu itu yang paling awal. Dengarkan lagu-lagu jazz. Sulit nggak Cak? Ini kan katanya musik jazz itu sulit katanya. Persepsi orang itu katanya musik jazz itu sulit, bener nggak? Sulit itu karena ya tadinya nggak pernah. Nah, kalau kita sering latihan ya nggak sulit. Karena menjadi musisi jazz itu menjadi musisi yang serius. Jadi semua perihal musik itu harus dipelajari, harus dimainkan, harus dilatih. Belajar musik itu belajar bukan dengan membaca, tetapi praktek. Latihan. Jadi kalau misalnya kita membeli buku musik, itu isinya bukan buku bacaan, jadi buku latihan. Itu. Apa ala bisa karena biasa? Karena biasa, ya. Kalau baca buku musik mau satu gudang pun kalau nggak pernah praktek nggak bisa ya. Ya cuma bisa ngomong doang dia. Itu mah bukan main musik, main ngomong. Oke. Laporan komen dari Aib Rohadi, Cakwo sehat. Saya doakan sehat selalu ya, amin. Sama-sama Aib. Makasih Aib. Kang Aib juga sehat-sehat ya. Sewaras Aib. Kalau sempat mampir ke sini Aib, ke studio Aib. Ini ada laporan lagi. 0817443XXX. Lapor Mang Kijing. TKI dari Pontang ada yang meninggal dunia di Saudi. Coba pemerintah lebih perhatian nasib TKI. Sering banget nih. Sering ngerungu PKI ninggal ning luar TKW kayak ada yang jadi korban trafficking segala macam. Ini mohon pemerintah. Ya. Gimana Cak? Coba. Aduh, tahu. Masalah TKI ini Cak. Ya mulai dari di bawah juga sih. Kadang-kadang ada yang umur 15 dibikinin KTP jadi 17 tahun supaya dapat paspor segala macam kayak gitu. Nah, coba kalau Cakwo sendiri nanggapi laporan kayak gitu gimana Cak? Iya, kebanyakan kalau yang begitu-begitu itu karena ilegal. Kalau menurut saya itu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur tadinya. Jadi untuk membelanya juga susah pemerintahnya juga itu. Itu yang saya lihat kasus-kasus yang sering terjadi itu seperti itu. Jadi pemerintah tuh seolah-olah tidak tahu ya karena memang datanya nggak ada data awalnya itu. Jadi kalau mau kerja di luar negeri ikuti prosedur yang benar gitu. Kalau menurut saya lewat BLK segala macam ada balai latihan kerja. Tapi ya pemerintah di bawah juga di aparat desa segala macam perhatikan kondisi lingkungannya. Iya, kalau harus ada dibantu lah orang segala macam dilihat gitu. Iya, jangan dijadikan komoditi. 087886538. Lapor Mang Kijing. Udah boleh hajatan resepsi pernikahan belum sih? Takut dibubarin saya mah. Kalau nggak salah di masa sekarang ini masa bukan new normal sekarang namanya apa baru-baru atau kebiasaan baru atau apa kayak gitu bahasa Indonesianya ya. Bahwa sekarang itu untuk resepsi pernikahan misalkan rumah makan sekarang itu udah boleh cuma dibatasi misal kuotanya itu itu jumlah cuma orangnya 50% atau berapa itu ada aturannya. Nanti tinggal konsultasi aja coba di pemerintah desa atau di pemerintah tempat coba ditanyakan aturannya seperti apa. Kalau nggak salah itu ada protokol kesehatan ya, harus pakai masker segala macam, kemudian tamu dibatasi berapa orang kayak gitu. Ini 087886538XXX numpang tanya kok nekat pernah nyalon kepala daerah Cakwo politik uang kan marak. Nah, coba Cak, ini udah balik lagi nih pertanyaan yang tadi nih Cak, masalah kepala daerah nih dah. Jadi ya kita coba melawan atau menggunakan metode tanpa uang. Bisa enggak gitu loh. Bisa
Walaupun misalnya memang kalah karena uang. Bisa kalau mencalonkan aja bisa, cuman sebenarnya untuk menang itu ya kita harus punya strategi-strategi yang lain lagi. Dan itu strategi itu memang butuh biaya. Biaya itu ya mulai dari bensin segala macam kan orang harus diongkosin segala macam gitu. Itu aja kali ya. Udah dibahas tadi itu. Udah dibahas. Nanti sampai saya minum dulu ya. Enak ciloknya pedas-pedas sangat. Itu. Nah, coba ceritakan sekali. Sekarang rencana ke depan seperti apa? Sekarang COVID kan kita nggak tahu nih mau sampai kapan segala macam. Kita belum ada yang prediksi sampai kapan nih. Walaupun sudah ada fase-fase new normal segala macam, tapi kondisi kan belum benar-benar normal. Belum benar-benar normal sebelum ada ya new normal. Nah, rencana ke depan seperti apa, Cak? Aduh, saya juga bingung ini. Mungkin sementara ini sambil berpikir, sambil dagang cilok aja dulu, sambil silaturahmi di jalanan, di pinggir jalan gitu. Yang datang juga, yang belanja juga teman-teman dari Facebook, terima kasih ya teman-teman ya sudah belanja, sudah makan cilok. Rencana ke depan mungkin pengennya sih saya nulis ya. Nulis apa tuh? Nulis artikel, entah nulis buku lagi, entah apa yang berkaitan dengan kebudayaan atau dengan musik. Entah itu bagaimana caranya dari menulis itu supaya mendapatkan uang juga saya masih berpikir itu. Sekarang belum ada tuh hotel yang kembali belum. Hotel sendiri sebenarnya waktu kemarin awal-awal Covid itu memberhentikan saya dan teman-teman karyawan-karyawannya juga itu. Sebenarnya dia menawarkan juga atau kalau mau main aja, cuman kita nggak punya buat bayarnya, tapi nggak dibayar nggak apa-apa, sok aja katanya. Oke deh, makasih. Kerja pelita, pekerjaan nilai ta'ala. Oke, iya. Sekarang juga belum ada sinyal bahwa hotel akan kembali membuka ruang untuk main kayak gitu, restoran. Kalau restoran juga sama, kafe juga belum semuanya. Hanya ada 1-2 ya, yang kemarin itu di Perhutani itu saya kebagian jadwal 2 kali, yang malam Senin itu dengan grup lain dengan High Tempo, di malam Rabunya dengan komunitas Jazz Banten. Nah kemungkinan kalau misalnya ada lebih banyak lagi ya alhamdulillah. Tapi jualin cilok masih di rumah. Nah, rencananya saya juga mau menyelenggarakan event, yaitu ya yang berkaitan dengan musik jazz lah, tetapi mengangkat seni tradisional supaya bisa ada punya nilai pengembangannya. Kalau untuk unsur tradisional saja itu bagi generasi milenial itu kurang menarik, maka harus dikemas dengan jazz tradisional. Nah rencananya sih seperti itu. Itu akan nggak semakin apa ya, Caya? Musik jazz itu kan orang sangat sulit menerima. Mencerna jazz juga kan musik yang berat. Dua-duanya berat digabung, apa nggak jadi semakin berat gitu? Ini gimana gitu? Nah sebenarnya apa yang kita sampaikan secara teori dengan apa yang didengarkan oleh masyarakat itu berbeda sih ya. Kadang-kadang kita tidak mengerti yang kita dengarkan itu sebenarnya jazz. Padahal kita sering dengerin. Kayak misalnya Krakatau, lagu-lagunya Krakatau, misalnya untuk menari. Lagunya Genjreng Party judulnya misalnya. Nah, itu kan dipakai untuk nari-nari di mana-mana, itu sering itu dipakai untuk menari. Nah, itu sebenarnya jazz tradisional. Nah, kemudian ada Tulus, ya, artis-artisnya ada Raisa. Vokal mereka itu nge-jazz. Terus siapa lagi Afgan, apalagi Tompi. Nah, teman-teman kan pasti suka melihat mereka menyanyi, mendengarkan mereka. Nah, mereka itu nge-jazz. Nah, jadi jazz itu memang ada banyak, ada yang asli, ada yang palsu, bukan palsu maksud saya ya. Ada pengembangan. Ada mazhab-mazhabnya, ada sekte-sektenya ya. Ada jazz yang aslinya, yang original, klasik atau kayak gitu. Ya jazz klasik. Ya kemudian berkembang lagi ada jazz rock, ada jazz pop, ada jazz new age, ada jazz macam-macam. Nah mungkin teman-teman itu menyukai jazz yang mana? Nah mungkin itu. Jadi teman-teman itu kadang-kadang menyukai musik tetapi tidak tahu ini genre apa. Nah mungkin itu.
Nah itu apa yang tugas kita di komunitas jazz Banten itu menyampaikan hal-hal seperti itu, wawasan. Jadi apa yang kita dengarkan itu kita tahu apa. Gitu. Itu. Ada komentar Eka Ugi Sutikno, lapor Mang Kijing. Cakwoko mirip Mas Faris. Faris mana? Mas Alfaris. Disamainnya sama Alfaris sih, sama itu sama Lidi Dukun kata Alfaris. Kenalnya karo Faris doang ya. Mang Eka mah kenal Eka Ugi mah kenal karo Faris doang. Paling adoh kan kenal karo itu. Disamain nama Alfaris. Kalau Alfaris lebih tua. Saya lebih muda. Oke, lapor nih Mang Kijing nih. Oke. Lapor Bang. 08571918XX. Lapor, saya pernah datang ke acara jazz di atas awan Dieng Wonosobo. Tadi cerita kondon. Iya. Banten bisa nggak buat kayak gitu? Kalau saya sih bisa, nggak tahu pemerintahnya. Padahal di kita itu punya tempat-tempat yang Ya, nggak kalah banyak menarik titik. dengan Dieng. Sekarang Banyak yang titik. mungkin lagi ngetren misalkan Gunung Luhur. Ya. Ada tempat Surosowan misalkan kayak yang bisa kalau mau ngomong adaptasi yang Prambanan itu saya ada Anyer. Iya, banyak sekali itu. Cuman ya itu tadi, kalau swasta pun itu ngeluhnya ke saya. Saya ini siapa emang itu? Ngeluhnya langsung pemerintah. Pihak swasta ngeluhnya ke saya loh. Calon wali kota. Swasta kok ngeluh sama calon wali kota. Ngeluh jangan ke calon kayak yang terpilih. Ribet. Bisa, sangat bisa, sangat bisa. Coba kendala-kendalanya apa aja yang tadi selain Itu apa administrasi kali ya, perizinan, kemudian biaya, publikasi dan lain sebagainya. Itu apa perlu kerja keras. Saya pernah ngobrol sama pihak swasta, pernah nge-sponsorin satu event besar dulu di Anyer, kalau nggak salah Krakatau itu. Dulu tahun berapa tuh yang waktu Krakatau main di Anyer itu. Nah, saya tanya kenapa nggak ada acara serupa lagi, nggak ada acara itu lagi. Padahal itu menarik tuh, pakai instalasi bambu di Anyer itu sempat ramai juga. Saya tanya kenapa nggak bikin acara itu lagi. Kata dia capeknya kenapa? Bukan di acaranya, malah di sebelum acara. Karena kosnya itu lebih banyak di sebelum acara ternyata daripada pas saat acara. Iya. Kata dia ini mungkin sangat lucu, misalkan katanya ngurus-ngurus yang di luar biayanya itu lebih besar daripada ngurus bayar artisnya segala macam. Nah, realitasnya seperti itu sebenarnya atau enggak sih, Cak? Betul. Salah seorang yang tukang bikin kegiatan di alun-alun IO. Itu setelah saya siaran jazz itu ngobrol sampai jam 3, mungkin sampai jam 2 atau jam 3 itu dia curhat sampai begitu, sampai dia harus mengeluarkan 40 juta untuk biaya-biaya sebelum kegiatan. Gila. Ini juga diakui sama salah satu artis band yang lumayan ternama lah di Banten. Kata dia kalau dia diundang suatu acara, honor dia itu lebih rendah daripada honor untuk izinnya. Biaya izin dia. Biaya izin. Nah, ini juga mungkin masukan atau saran buat pemerintah terkait untuk diperjelaslah sebetulnya perizinan itu seperti apa, kemudian seperti gimana gitu supaya tidak ada biaya-biaya yang di atas awan. Bukan just di atas awan tapi biaya-biaya di atas awan. Ya itulah ribet ya. Jadi memang peraturan perundangan, regulasinya juga nggak ada di sini, Mai. Nah, ini ada pertanyaan nih, Cak. Ke Cakwo ini mah. 08173445. Cawo bisa nggak kolaborasi dengan Ubrug? Misalkan dengan Mang Brosot. Bisa banget. Bisa banget. Gimana musik Ubruk kan udah ada pakem musiknya pakai gamelan itu. Itu dimungkinkan juga Ubruk dengan jazz. Sangat mungkin nanti jadinya tampilannya kayak OVJ. You know OVJ kan? OVJ itu mereka pakai gamelan, pakai gendang segala macam, tapi ada bandnya, ada trompet dan segala macam. Nah nanti jadinya seperti itu. Cuman konsepnya kalau Ubruk makan dia kan pertunjukan teater, pertunjukan drama atau sandiwara. Nah kalau musik jazz itu ya pertunjukan musik. Nah nanti ya jadinya
drama musikal. Jadinya kalau drama musikal itu beda lagi. Drama musikal itu ngobrolnya juga nyanyi, dialognya nyanyi. Ya bisa jadi opera. Nah, seperti itu. Itu bisa, gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Sugan memang berosok ngerungu nanti kolaborasi. 08936554 lapor Mang Kijing, di kampung lebih ramai kalau nanggap organ dibandingkan jazz. Ya memang karena kenapa ini, Cak? Iya. Kalau organ itu kan dangdutan, jadi bisa joget. Emang ya. jazz gak bisa joget ya? Sebenarnya bisa, cuman jogetnya bukan joget seperti dangdut gitu. Cuma itu tadi tujuannya apa? Tujuannya joget apa tujuannya menikmati musik? Kalau dangdut itu kan ya, walaupun kita punya suara bagus, musiknya bagus, tetap yang dinikmati oleh orang awam itu ya jogetnya, artis yang jogetnya itu. Karena yang dilihat itu apa ya? Saya bukannya mengecilkan teman-teman dangdut ya, teman-teman dangdut tuh oke banget. Yang ditonton di acara dangdut itu, di organ tunggal itu erotisme. Itu. Tapi nggak semua ya. Nggak semua, walaupun nggak semua. Ini sih tanggapan orang awam ya. Orang awam itu di dalam alam bawah sadar mereka, wah ada dangdut, pasti di dalam kepalanya itu artis. Nah, itu artis yang seksi. Nah itu. Ini ada Ocit Abdul Rosid. Semangat Cakwo sebagai Godfather of Jazz Hot dari Tanah Jawara. Oke, terima kasih Kang Ocit. Kang Ocit ini kalau nggak salah Tangerang ya. Bawaslu apa ya? Iya, Bawaslu juga. Bawaslu kalau nggak salah Kang Ocit ini. Salam Kang Ocit. Oke. Semangat Godfather of Jazz. Berarti apa sama almarhum tadi dikempot. Father of apa? Berangkat berangkat aja. Oke deh. Terima kasih Kang Ocit. Terima kasih atas itunya apa apresiasinya. Iya. Nah, lagi Cak, secara umum Cak ini kan saya tahu bahwa Cakwe itu seniman segala rupa lah, pernah bikin puisi, pernah bikin buku puisi, ada bebegik, iya. main teater, terus musik, ngelukis enggak? Ngelukis enggak ya, Cak? Enggak sempat kalau ngelukis enggak. Kalau musik udah khatam lah, Cak Woma. Nah, kalau komentar sendiri Cakwo terhadap perkembangan kesenian di Banten itu seperti itu, terutama ragam-ragam seni itulah, teater dan segala macam sekarang itu ngeliatnya seperti apa, Cak? Itu semakin pesat kalau menurut saya lihat, semakin pesat di komunitas-komunitas ya. Mereka sudah apa istilahnya sudah melek terhadap teknologi informasi. Mereka berkarya dengan menggunakan teknologi informasi itu. Artinya mereka tidak sebatas komunitas dan sebatas tempat tertentu. Mereka di rumah masing-masing bisa berkarya. Nah itu sebenarnya potensi, sangat potensial itu perkembangan kesenian di Kota Serang khususnya. Kalau Cakwo sendiri sekarang ada apa ya? Sekarang kan lagi ngetren jadi YouTuber. Apa ada itu nggak ada nawa itu pengen ngejazz lah, kemudian sebar di YouTube segala macam, atau ngasih apa sih edukasi tutorial di YouTube? Ya pengen sih, cuman waktunya aja. Ya kadang-kadang saya sebenarnya saya lebih tertarik ke menulis ya. Tapi menulisnya itu anti mainstream. Maksudnya nulisnya di tembok. Temanya saya lebih asik itu menulis di blog. Hampir tiap hari saya menerjemahkan buku, kemudian saya tulis di blog. Dapat satu tema atau satu bagian dari buku itu saya terjemahkan. Nah itu saya sedang mempelajari. Saya sebenarnya juga pengen juga jadi YouTuber, cuman waktunya yang susah. Kemudian juga alatnya juga, sebenarnya alat sudah disiapkan ya, dengan bikin ini bikin itu segala macam, standnya juga saya bikin sendiri itu. Cuman ya itu mungkin terlalu banyak yang diurus kali ya. 089322XXX. Dulu anak muda habis ngaji nenteng gitar, sekarang menentengnya game online. Mohon masukan suhu. suhu Cakwo. Aduh, itu memang agak sulit itu saya juga itu. Sekarang kan kalau di pos ronda juga kalau dulu itu orang main gitaran, yang foto main kartu, main apa. Sekarang itu di pos ronda itu anak-anak kecil main. Iya, jadi megang HP-nya bukan begini
tapi begini. Itu sama itu anak saya juga, makanya kadang-kadang saya biarin kalau di rumah itu nggak dicas biar habis. Kalau udah habis baru saya main. Nah, atau saya katakan ini rusak atau apa gitu untuk anak saya masih kecil ya. Nah, jadi ya itu bilang aja HP-nya rusak atau gimana caranya nih HP diprogram supaya 10 menit mati. Gituin aja. Terus kasih gitar, ajak nyanyi. Memang harus keterlibatan orang tua, itu harus keterlibatan kita. Kita harus benar-benar melibatkan mereka. Jangan sampai anak itu nganggur sementara kita pegang HP. Itu yang salah. Orang tua saya aja megang HP, masa saya enggak gitu. Artinya kalau bisa sih di rumah itu jangan pegang HP, udah pegang anak kalau punya anak. Pegang anak dan pegang istri. Pegang ibunya. Lapor Mang Kijing 087882366. Mang Kijing sama Cakwo gondrongan siapa? Astagfirullahaladzim si otak. Gondrongan Mak Lampir. Ada dosen sing gondrong enggak? Sama Firman. Udah enggak gondrong. Alit udah enggak gondrong. Udah enggak gondrong. Payah. Orang mancing akal sih, memang tetakon emang segala rambut dibahas sih lah. Oke, Cak. Masih ada waktu 10 menit ke depan, Cak. Siap. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Cakwo kepada siapapun, stakeholder, pemangku kepentingan, supaya untuk perkembangan kesenian, terutama ya kesenian budaya di Banten, termasuk ada perhatian terhadap seniman. Selama ini sebelum ke sana, Cak, pernah nggak dapat bantuan dari pemerintah terkait kondisi seniman kayak gitu, terkait COVID ini? Kalau terkait COVID sih pernah. Cuman bantuan kayak gitu. Bantuannya beras. Iya. Dianterin ke rumah, itu ada yang ke rumah. Ada ya bantuan ya. Alhamdulillah. Kalau saya mah bukan seniman bukan siapa, jadi nggak dapat bantuan. Nah, yang tadi Cak, coba. Jadi berkesenian itu atau pembangunan kebudayaan itu kan sebenarnya pembangunan manusia, pembangunan akhlak. Nah, pembangunan akhlak itu ketika kita membangun akhlak, maka kitanya pun harus memiliki akhlak yang baik juga. Kita ingin bahwa pembangunan akhlak ini berhasil, dalam artian hasilnya masyarakat mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai perilaku yang mulia. Maka yang menyelenggarakan atau tanggung jawab pembangunan kebudayaan itu, yaitu pemerintah, juga harus memiliki perilaku yang mulia juga. Ya, mudah-mudahan ya teman-teman yang duduk di pemerintahan sudah memiliki perilaku yang seperti itu, ya, mengayomi. Nah, artinya pada perkembangannya pembangunan kebudayaan itu memang harus dilaksanakan secara holistik, harus dilaksanakan di seluruh sektor, bukan hanya di pendidikan saja. Apakah di kepariwisataannya, apakah di bidang industrinya, nanti juga itu semuanya akan terjalin. Kalaupun misalnya teman-teman di legislatif ingin ada PAD dari kebudayaan, ya kita harus menanam dulu. Apa yang kita punya, apa yang harus kita kemas, apa yang bisa kita jual, layak tidak dijual. Nah, kalau tidak layak dijual, bagaimana kita ingin mendapatkan PAD? Nah, betul. Nah, kalau ingin mendapatkan PAD, kita harus menanam dulu, mendidiknya dulu, mengemasnya, bagaimana? Berproses. Enggak ujuk-ujuk bikin event harus hasil, gitu. Sekarang ya nyebar dulu bibit segala macam. Itu gitu. Dia. Apa istilah kita mah melak, nandur, pengen panen. Itu Pak. Jadi orang nandur pengen panen. Yang pasti ya event-event yang sekarang Java Jazz segala macam itu nggak langsung sesukses sekarang. Mungkin di awal-awal itu Java Jazz juga pernah nggak ada sepi, nggak ada yang respon, tapi kan karena kesabaran merawat, menanam itu konsisten. Dieng juga sama mungkin kayak gitu.
Sama itu karena mereka membangun bukan cuma membangun pasar, membangun jaringan juga, membangun persaudaraan dengan komunitas, dengan berbagai instansi, lembaga dan lain sebagainya itu. Dan tidak hanya dengan pembicaraan saja, membangun juga perjanjian ini itu. Ya harus dilaksanakan dengan program. Kemarin-kemarin itu sudah ada itu di alun-alun itu setiap satu bulan sekali itu ada pentas. Itu sebaiknya dilanjutkan, cuman ya dibuat serapih lagi, dibuat supaya masyarakat lebih banyak yang bisa menonton. Kalau perlu bikin podcast seperti ini, untuk dipromosikan sekalian mereka pentas juga, ditampilkan di siaran langsung atau apa di YouTube gitu, biar ada arsipnya. Masyarakat juga bisa melihat di Facebook atau di mana gitu, nggak cuma di arsip dinas aja gitu. Buat laporan akhir tahun. Itu ya, saya kira itu pembangunan kebudayaan itu kembali lagi harus dibangun secara holistik. Mindset pelaku pembangunannya ya, yang memegang tanggung jawab pembangunan itulah. Pelaksana pembangunan itulah harus punya mindset yang luas, tidak boleh sempit. Oke, terima kasih Cakwo atas waktunya. Oke, sama-sama. Terima kasih juga dulur-dulur Sobat Banten News yang telah menyaksikan, menonton atau mendengarkan podcast ini. Kita ketemu lagi minggu depan, mungkin dengan tamu yang lain, dengan dagangan yang lain juga. Siapapun nanti yang akan datang. Jangan lupa untuk tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.